Pasan kita bincang-bincang sore terkait sebagai persoalan perusahaan perkebunan yang ada di Bulu Utara ini. Nah, ini kan perjanjian hasil mediasi kemarin itu kan akan turun dari Kementerian ATR atau BPN provinsi datang ke lokasi. Ini bagaimana tanggapan Bapak tadi? Jadi begini ya, memang kalau kita melihat daripada dokumen yang ada yang diberikan pihak manajemen perusahaan sewaktu tanggal 31 Oktober ya, hari Senin kemarin ya, itu dokumen perusahaan PTBS. Nah, setelah kita analisa, kita baca, lah kok lokasi wilayah aktivitas PTBS ini itu di desa Kecamatan Kerkap, ya, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, desa Kecamatan Kerkap itu tidak ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara. Namun kalau Pasar Kerkap atau Kecamatan Kerkap ada, ya, sewaktu dari dulu itu boleh katakan sebelum pemecahan Kecamatan Kerkap. Tapi kalau desa Kecamatan Kerkap itu tidak ada. Nah, yang kita takuti ini pemerintah, ya kan, tidak membaca daripada blanko sertifikat HGU PT BRS. Nah, kalau memang itu menjadi acuan untuk perpanjangan HGU atau pembaharuan HGU, ya, kalau saya berani bilang, ya ini termasuk ada suatu bentuk penipuan publik, sebab tidak ada. Nah, saya tantang nih pihak BPN, pihak pemerintah. Kalau memang ada nama desa di Bengkulu Utara, desa Kecamatan Kerkap, ya, saya sanggup untuk berdebat dengan mereka sehingga bisa mereka pihak pemerintah itu menunjuk kok ini desa Kecamatan Kerkap. Saya siap, nah berarti saya hoak. Nah ini yang menjadi kajian kita. Bab apapun dasar yang kita bicarakan, asumsi, opini, dasar kegiatan mereka adalah HGU. Nah sebenarnya saya bilang bahwa HGU mereka itu boleh katakan tidak di lokasi lokasi aktivitas PTBS, sebab desa Kecamatan Kerkap itu tidak ada. Maaf, ini apa kemarin juga kita sempat lihat ada di video kemarin itu saudara dari humasnya apa itu Pak Nanung itu dulu mantan kades ya yang, yang menjadi karyawan di menjadi pekerja lah ya di PT BRS tersebut. Bapak Nanung ini menjelaskan kemarin itu memang di sana itu ada Kecamatan Kerkap dulunya Kecamatan Kerkap ya. Jadi yang perlu kita tanda kutip ini lokasinya di desa Kecamatan Kerkap begitu. Iya begitu. Kalau kita baca di sertifikat HGU 07 atas nama PT BRS di desa Kecamatan Kerkap. Nah, konotasi desa adalah boleh katakan anak daripada kecamatan. Nah, itu analogi seperti ini. Seharusnya mereka itu boleh katakan menuangkan di suatu dokumen itu harus jelas, tepat, sehingga murah dimengerti oleh pihak publik. Nah, kalau desa Kecamatan Kerkap tidak ada, jangankan di Kabupaten Bengkulu Utara, di Provinsi Bengkulu saja tidak ada nih. Ini perlu diketahui oleh pihak BPN. Jangan sampai merekomendasikan perpanjangan HGU yang berdasarkan HGU yang seperti itu. Hampir berapa tahun mereka beraktivitas di desa Kecamatan Kerkap. Itu jelas, saya bertanggung jawab, saya baca ya kan di dokumen tersebut. Dokumen itu bukan hasil dari apa, itu boleh kata legal, kita ambil jelas diberikan secara resmi oleh pihak manajemen pihak PT BRS. Jadi ini ya Pak ya, itu mulai tahun berapa itu Pak? Jadi terkait ini kan jangan ada yang mengklaim ataupun salah penafsiran, salah mengkonsumsi gitu ya. Betul. Nah, jadi ya benar dulu memang itu tuh Kecamatan Kerkap dulunya kan masuk Kecamatan Kerkap. Iya. Kita akui itu. Kita akui ya, kalau dulu semuanya itu Kecamatan Kerkap, perwakilan Air Napal, perwakilan Dusun Curug. Nah, itu kan boleh katakan kecamatan artinya. Nah, tapi desa Kecamatan Kerkap tidak ada. Sebab dokumen ini harus jelas, ya kan? Sebab jangan timbul asumsi pihak publik yang membaca, oh kok di mana nih desa Kecamatan Kerkap, nggak ada kan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kita kutip ya, di dokumen itu tidak tertulis bahwa HGU tersebut untuk apa.
Ya kan? Apakah kakao, apakah kelapa sawit? Nah, jelas. Nah, kalau memang mereka melakukan alih komoditi dari kakao ke sawit, otomatis ada surat persetujuan dari Dirjen Pertanian Kementerian Perkebunan. Jadi PT Beras sekarang ini komoditinya bukan sawit gitu Pak? Sawit. Sawit. Nah, arti kata gini, kalau dia sawit, dia harus menunjukkan, ya, surat persetujuan dari Dirjen Pertanian bahwa menyetujui tentang perubahan komoditi dari kakao ke komoditi sawit. Nah, ini jadi pertanyaan seharusnya dari pihak tim B, panitia B dari BPN. Ini harus jadi penilaian mereka. Tanyakan mana ya bukti persetujuan dari Dirjen Kementerian Pertanian tentang masalah perubahan komoditi. Ini harus. Itu pertama. Yang kedua lagi tentang permasalahan PT BRS ini pernah telantar. Masuk database telantar. Nah, arti kata ini kewenangan daripada Kementerian Menteri ATR. Nah, tunjukkanlah kepada publik, kepada masyarakat bahwa mereka sudah melakukan pelepasan lahan terlantar. Nah, jangan hanya sekedar opini. Ya kan, kalau kita lihat sekarang itu opini nih. Opini sudah melakukan proses pelepasan dari database lahan terlantar. Nah, maunya ini loh surat dari Kementerian ATR tentang pelepasan lahan terindikasi masuk database lahan terlantar. Nah, ini penting, ya kan? Sebab apa? Kita lihat sekarang ini permasalahan konflik agraria ini, ya yang dipersalahkan masyarakat, terus sementara proses hukum untuk perusahaan ini jarang kita dengar. Nah, kita boleh katakan keadilan di depan hukum kan boleh katakan ada kesamaan. Nah, harus seperti itu. Nah, ini lagi Pak, terkait kemarin Bapak Kapolsek juga sempat nelpon sama Bapak Bapak Abian manajernya ya. Misalnya kemarin pernah pihak perusahaan itu mengatakan gerakan ini gerakan preman. Iya, tidak sama sekali ya. Ini bukan gerakan preman. Kalau saya hadir kemarin itu memang diminta oleh masyarakat. Mohon maaf ya, saya tidak ada punya niat untuk memprovokasi ataukah untuk menjadi apalah ya yang sifatnya negatif, tidak sama sekali. Mereka bukan preman, bukan preman. Mereka ingin penegakan hukum itu benar-benar dilaksanakan di wilayah lokasi PT BRS, bukan preman, tidak ada yang namanya preman. Sebab kita tahu ya apa indikasi atau konotasi bahasa preman. Preman itu kan sama halnya penjahat. Ya masa 11 desa itu disebut penjahat? Preman. Ya preman kan preman itu kan musuh daripada penegak hukum. Betul. Ya kan kita tahu. Nah, cuman yang jelas menyampaikan hak pendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya juga sepakat kemarin Bapak Iya. Meralat kembali katanya. Bukan preman katanya ya. Bapak Polsek bilang di sini juga saya lihat orang ini juara. Jadi saya juga sepakat kalau itu. Ini memang gerakan masyarakat. Ini sudah persetujuan dari beberapa desa menolak hadirnya BRS kembali gitu. Ini Pak, apa nih harapan masyarakat? Bapak kan lebih tahu mungkin kan sering berkumpul dengan masyarakat forum 11 desa Belanda. Harapan kalau saya lihat daripada masyarakat 11 desa ini, ya kan. Pertama saya lihat ini agar kepenegakan hukum, ya kan, kesetaraan hukum itu diberlakukan. Jangan hanya sekedar kita boleh katakan hukum itu tajam ke bawah. Ya kita tidak menuduh. Saya juga titip salam sama Kapolsek Air Bersih ya, boleh katakan dia betul-betul mengayomi masyarakat, dia paham tentang teritorial 11 desa tersebut. Saya akui beliau, boleh katakan keberpihakan terhadap masyarakat tidak, keputusan tidak. Mereka memang betul-betul dia di tengah-tengah ya. Nah, kalau saya menilai seperti itu. Nah, yang kedua saya lihat masyarakat 11 desa ini memang tidak setuju keberadaan pihak PT BRS melakukan aktivitas ya. Tapi kalau kita melihat dasar alasan mereka, ya kan, tidak memiliki sertifikat HGU, ya kan, pernah melakukan kegiatan ilegal lebih kurang 10 tahun, ya kan, tidak memiliki rencana kegiatan KLPL itu hampir 9 tahun. Nah kita punya data kan, sebab HGU mereka 998,
terbit izin usaha perkebunan itu di tahun 2008. Jadi 98 ke 2008 itu kan hampir 10 tahun. Mereka beraktivitas, kalau saya mendengar informasi yang ada berarti ilegal. Pernah ilegal 10 tahun. Nah, kenapa ini tidak diproses? Yang kedua, ya saya tidak yakin yang saya baca sekarang ini tentang permasalahan data karyawan yang ada di dokumen tersebut. Nah, ini perlu kekajian daripada panitia B dari pihak BPN. Nah, jangan-jangan ini boleh katakan ada tenaga kerja karyawan yang fiktif. Sebab yang namanya karyawan itu boleh katakan aset daripada perusahaan. Oke, siap.